Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Faizatul Kholisoh dari kelompok 6 dengan tema peradaban Islam di Spanyol. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya sebelumnya, yaitu bagian D, pengaruh peradaban Islam di Spanyol terhadap Eropa. Spanyol merupakan tempat yang paling utama bagi Eropa menyerap peradaban Islam, baik dalam bentuk hubungan politik dan sosial maupun perekonomian dan peradaban antar negara. Orang-orang Eropa menyaksikan kenyataan bahwa Spanyol berada di bawah kekuasaan Islam jauh meninggalkan negara-negara tetangganya di Eropa, terutama dalam bidang pemikiran dan sains di samping bangunan fisik. Yang terpenting diantaranya adalah pemikiran Ibn Rushd. Ia melepaskan belenggu taklid dan menganjurkan kebebasan berpikir. Ia mengulas pemikiran Aristoteles dengan cara yang memikat minat semua orang yang berpikiran bebas. Ia mengedepankan sunatullah menurut pengertian Islam terhadap panteisme dan antropomorfisme Kristen. Demikian besar pengaruhnya di Eropa. Hingga di Eropa timbul gerakan Averroisme yang menuntut kebebasan berpikir. Namun pihak gereja menolak pemikiran rasional yang dibawa gerakan Averroisme ini. Berawal dari gerakan Averroisme inilah di Eropa kemudian lahir reformasi pada abad ke-16 Masehi. Pengaruh peradaban Islam termasuk di dalamnya pemikiran Ibn Rushd ke Eropa berawal dari banyaknya pemuda-pemuda Kristen Eropa yang belajar di universitas Islam di Spanyol seperti Universitas Cordova, Malaga, Granada, dan Salamanca. Selama belajar di Spanyol, mereka aktif menerjemahkan buku-buku karya ilmuwan-ilmuwan Muslim. Setelah pulang ke negerinya, mereka mendirikan sekolah dan universitas yang sama. Universitas di Eropa adalah Universitas Paris yang didirikan pada tahun 1231 Masehi. Seluruh perkembangan ilmu pengetahuan di masyarakat intelek Islam Spanyol mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan di dunia barat, terutama setelah memasuki abad pertengahan. Hal ini relevan dengan pernyataan Christophe Le Bon yang mengatakan bahwa perkenalan dengan peradaban Islamlah sebenarnya yang membawa Eropa menjadi dunia beradab. Selanjutnya, dengan melalui tahap-tahap kecurigaan, ketakutan yang luar biasa dan secara diam-diam kecemburuan dan kekaguman terhadap Islam, masyarakat Eropa akhirnya berhasil mentransfer metodologi ilmiah intelek masyarakat Islam. Sekarang, masyarakat Islam masih sedang berusaha merumuskan jati diri dan peranannya dalam percaturan dunia. Faktor-faktor pendukung kemajuan dan penyebab keruntuhan peradaban Islam di Spanyol. 1. Faktor pendukung kemajuan. Spanyol Islam, kemajuannya sangat ditentukan oleh adanya penguasa-penguasa yang kuat dan berwibawa yang mampu mempersatukan kekuatan-kekuatan umat Islam seperti Abdul Ar-Rahman Al-Dakhil, Abdul Ar-Rahman Al-Wasid, dan Abdul Al-Kahman Al-Nasir. Keberhasilan politik pemimpin-pemimpin tersebut ditunjang oleh kebijaksanaan penguasa-penguasa lainnya yang mempelopori kegiatan-kegiatan ilmiah yang terpenting di antara penguasa dinasti Umayyah di Spanyol. Toleransi beragama ditegakkan oleh para penguasa terhadap penganut agama Kristen dan Yahudi, sehingga mereka ikut berpartisipasi mewujudkan peradaban Arab Islam di Spanyol. Dengan ditegaknya toleransi beragama, komunitas-komunitas itu dapat bekerja sama dan menyumbangkan kelebihannya masing-masing. 2. Penyebab keruntuhan dan kehancuran. 1. Karena konflik Islam dengan Kristen. Para penguasa Muslim tidak melakukan Islamisasi secara sempurna. Mereka sudah merasa puas dengan hanya menagih upeti dari kerajaan-kerajaan Kristen taklukannya dan membiarkan mereka mempertahankan hukum dan adat mereka. 2. Tidak adanya ideologi pemersatu. Kalau di tempat lain, para mukallaf diperlakukan sebagai orang Islam yang sederajat di Spanyol, sebagaimana politik yang dijalankan Bani Umayyah di Damaskus. Orang-orang Arab tidak pernah menerima orang-orang pribumi. Akibatnya, kelompok-kelompok etnis non-Arab yang ada sering menggerogoti dan merusak perdamaian. Hal itu mendatangkan dampak besar terhadap sejarah sosioekonomi negeri tersebut. 3. Kesulitan ekonomi. Di paruh kedua masa Islam di Spanyol, para penguasa membangun kota
dan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan sangat serius sehingga lalai membina perekonomian. Akibatnya timbul kesulitan ekonomi yang amat memberatkan dan mempengaruhi kondisi politik dan militer. 4. Tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Hal ini menyebabkan perebutan kekuasaan di antara ahli waris. Bahkan karena inilah kekuasaan Bani Umayyah runtuh dan Muluk Al-Tawaif muncul. Granada yang merupakan pusat kekuasaan Islam terakhir di Spanyol jatuh ke tangan Ferdinand dan Isabella. Di antaranya juga disebut permasalahan ini. 5. Keterpencilan. Spanyol Islam bagaikan terpencil dari dunia Islam yang lain. Ia selalu berjuang sendirian tanpa mendapat bantuan kecuali dan Afrika Utara. Dengan demikian, tidak ada kekuatan alternatif yang mampu membendung kebangkitan Kristen di sana. Namun ada faktor lain yang menyebabkan kemunduran kebudayaan Islam, yaitu kelemahan di bidang politik, munculnya orang-orang Mogul, munculnya unsur Turki, ditemukannya Mesyu. Bab 3 penutup. Kesimpulannya. 1. Kondisi pra-Islam di wilayah Eropa dan Andalusia secara khusus memiliki penduduk dengan keterbelakangan dan kebodohan yang sangat luar biasa yang sering disebut dengan masa kegelapan. Kezaliman adalah sistem yang berlaku di sana. Para penguasa menguasai harta dan kekayaan negeri, sementara rakyatnya hidup dalam kemiskinan yang parah. 2. Keputusan penaklukan Islam terhadap Andalusia dipimpin oleh Musa bin Nusair. Ia memiliki ide penaklukan Andalusia sudah lama sebelum terjun ke medan perang langsungnya. Meskipun banyak hambatan yang ada di depannya, seperti minimnya armada laut, adanya pulau Balear milik kaum Nasrani di belakang mereka, pelabuhan Sabta yang berkaitan dengan penguasa Andalusia, dan masih banyak lagi hambatan yang menghalangi penaklukan tersebut. Tetapi Musa bin Nusair mampu mengatasi hambatan-hambatan yang melintas di hadapannya. 3. Sejarah panjang yang dilalui umat Islam di Spanyol itu dibagi menjadi 6 periode. 4. Dengan kekecualian pada ilmu keagamaan, boleh dikatakan seluruh perkembangan ilmu pengetahuan di masyarakat intelek Islam Spanyol mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan di dunia barat, terutama setelah memasuki abad pertengahan. 5. Faktor-faktor pendukung kemajuan. Penguasa yang dapat mempersatukan umat Islam, kebijaksanaan penguasa lain yang mempelopori kegiatan ilmiah yang dilakukan, toleransi umat beragama, dan majunya ilmu pengetahuan. Faktor penyebab keruntuhan, konflik Islam dengan Kristen, tidak adanya ideologi pemersatu, kesulitan ekonomi, ketidakjelasan sistem peralihan kekuasaan, dan keterpencilan umat Islam di Spanyol dari keberadaan umat Islam lainnya. Terima kasih. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.